Mari kita mensyukuri akan dicintakannya kita, dikumpulkannya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama meniatkan i'tikaf selama kita berada di masjid ini. Mari sama-sama baca doa i'tikaf. Nadartu an a'takifa fi hadzal masjidi muddata iqamati hadhihi fihi nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi syahrihil muharram wa tawajjahu bi yaumi asyura al mu'azzam. Nahmaduhu ta'ala ala ma tafaddala alaina bihi wa an'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha aliyal jinani nuzula. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-kanzul mutalsam wal faidul muammam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-salikina manhajahul muqawwam. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adalah merupakan anugerah yang teramat besar manakala kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di baitun min buyutillah dalam rangka mensyukuri akan anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dipertemukannya dengan bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, bulan Muharram adalah merupakan salah satu daripada bulan-bulan yang menjadi sumber-sumber pahala untuk meningkatkan dan memantapkan serta menambah akan kekurangan-kekurangan daripada umur-umur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, hasadu ummati ma baina sittina was sab'in. Masa panennya umur-umur umatku antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Jarang sekali, langkah akan umatku yang diberi umur melebihi 70 tahun. Walaupun kita setiap hari makan akan obat, makan vitamin, tapi umumnya sebelum mencapai umur 70 tahun sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain halnya dengan umat-umat terdahulu, mereka diberi umur 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan masa balighnya mereka justru di saat mereka berumur 80 tahun. Sementara 80 tahun adalah umur yang panjang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan akan sumber-sumber pahala
untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga jika kita mampu memaksimalkan akan sumber-sumber pahala tersebut, dipastikan pahala-pahala daripada amal-amal ketaatan kita mengalahkan akan pahala-pahala daripada amal-amal ketaatan umat-umat terdahulu, walaupun yang berumur 5.000 tahun, 6.000 tahun sekalipun. Itu jika kita mampu untuk menjalankan akan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang berupa sumber-sumber pahala, penambah-penambah pahala yang dikhususkan hanya dan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Ghazali, daripada sumber-sumber pahala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua. Ada sumber-sumber pahala yang terjadi, yang dilakukan, yang dilaksanakan selagi mereka hidup di dunia ini. Dan yang kedua, sumber-sumber pahala yang didapat ketika ia sudah meninggal dunia. Ketika ia sudah meninggal dunia, yang mana hal tersebut melalui anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh yang mendoakan akan orang tua yang telah meninggal dunia. Ini sumber-sumber pahala terbagi menjadi dua. Sumber pahala fi hayatihim, di saat mereka hidup, di saat mereka diberi as-sihah wal afiyah. Yang mana yang pertama ini terbagi menjadi dua. Ada sumber-sumber pahala yang berupa masa-masa yang mulia, dan ada pula sumber-sumber pahala yang berupa akan bulan-bulan yang mulia, tahun-tahun yang mulia. Sumber-sumber pahala yang berupa masa-masa yang mulia itu ada 4 menurut Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada 4. Jika kita mampu melakukannya, dijamin umur-umur kita walaupun zahirnya hanya umur 60 tahun, tapi pahalanya mengalahkan mereka-mereka yang diberi umur panjang. Adapun dari keempat masa yang penuh barokah ini, yaitu satu, masa qoblal fajar, sebelum apa? Sebelum tibanya waktu subuh. Qoblal fajar, ya. Yang kedua, ba'dal fajar ila an tatlu asy-syams, masa selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang ketiga, qoblal asr ila an taghrubasy syams, masa yang penuh barokah yang dikhususkan hanya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah masa selepas sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, masa bainal maghribi wal isya, masa bainal maghribi wal isya. Ini 4 masa yang katanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, man aroda an yatadarok ma fatahu minal awqat falyuhafid ala hadhil awqat al-arba'ah. Barang siapa yang sudah terlewatkan akan waktunya, umurnya sia-sia, maka untuk menutupinya bahkan menambah lagi, hendaknya menjaga akan 5 sumber pahala ini, yaitu tadi apa? Qoblal fajar, sebelum subuh. Yang kedua, ba'dal fajar ila an tatlu asy-syams. Yang ketiga, qoblal asar, ba'dal asar ila an taghruba asy-syams. Yang keempat, bainal maghribi wal isya. Ini dijamin siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mampu memaksimalkan akan keempat masa ini, dipastikan pahala-pahala daripada ibadahnya mengalahkan akan pahala daripada ibadah umat-umat terdahulu. Yang pertama,
yaitu ba'dal qoblal fajar, sebelum subuh, waktu sahar. Itu waktu sahar adalah waktu aswaq al-akhirah li ibadillah, yaitu pasar raya bagi pasar raya akhirat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika tertidur tidak bangun kecuali waktu sholatul subuh, waktu adzan subuh, ia menangis. Menangisi akan waktu yang teramat besar, pahala yang tersebut terlewatkan sia-sia. Nabi sendiri mengingatkan bahwasanya waktu qoblal fajar adalah merupakan anugerah Allah yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza jaa waktu thulutsil lail nazal idza jaa waktu nuzulil idza nazala waktu thulutsil lail, jika turun waktu sepertiga malam, waktu thulutsil lail, waktu 2/3 malam, yaitu sekira pukul 3 waktu qiyamul lail, Allah menjajakan, Allah memaklumkan akan rahmatnya kepada hambanya. Seraya mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah di antara kalian wahai hambaku yang bangun untuk meminta maghfirah, meminta ampun padaku, pasti aku ampuni. Wahal minta ibin fa'atubala. Adakah daripada kalian yang bangun untuk bertaubat kepadaku, pasti akan aku taubati. Wahal min maridin fayad'u wa yatlub al-afiyah fa ashfiyalah. Adakah di antara kalian yang sakit kemudian bangkit untuk berdoa meminta kepada Allah agar diberi kesehatan, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesehatan. Wa hal min mustarzikin fa arzuqah. Adakah daripada kalian yang bangkit bangun untuk meminta rizki padaku, pasti aku beri rizki yang banyak, yang luas. Itu waktu sahar namanya, yaitu di 2/3 malam. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jika tidak ada hadis yang menerangkan tentang betapa besarnya akan sumber pahala yang namanya waktu sahar, terkecuali hanya hadis itu saja, masih tersisa akan pahala-pahala daripada kebesaran daripada hadis tersebut. Ini makanya as-salafus saleh tidak pernah meninggalkan akan qiyamul al-lail walaupun hanya 2 rakaat, karena begitu besarnya fadilah daripada waktu as-sahar qoblal fajar, sebelum tibanya waktu subuh, yang mana amal soleh di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan akan ijabahnya, sehingga menjadi keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau di umat-umat terdahulu waktu-waktu ijabah itu tertentu, 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Setiap malam, tepatnya waktu sahar, pasti ada waktu ijabah. Kenapa kita jauh dari tuntunan syariat? Karena kita tidak memaksimalkan, tidak mengamalkan akan lumbung daripada pahala yang namanya waktu sahar, yang namanya qoblal al-fajar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan akan doa khusus qoblal fajar yang disebut doaul fajar. Nanti insyaallah kami akan tuliskan ya, melalui Ustadz Amali biar dibaca. Ini doaul fajar sangat besar akan
pahalanya, sehingga begitu besarnya pahala daripada doa al-fajar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akan doa al-fajar kepada umatnya sama dengan beliau mengajarkan al-fatihah untuk umatnya yang merupakan rukun daripada sholat. Ya, Nabi mengajarkan pada umatnya al-fatihah. Begitu pula Rasulullah SAW mengajarkan doa al-fajar. Ini orang yang hidup di dunia ini, katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, kemudian tidak pernah membaca doa al-fajar, tidak hidup. Kenapa? Karena doa al-fajar ini doa yang sangat besar akan pahalanya. Ini satu. Kedua, yaitu menghidupkan waktu ma ba'da subuh ila antatul asyamas, ma ba'dal fajar ila antatul asyamas. Selepas sholat fajar mengisi akan waktunya dengan berzikir, mengaji, membaca akan Al-Quran sampai terbitnya matahari. Ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, harus diisi dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan zikir-zikir, dengan wirid-wirid, dan membaca akan Al-Quran. Walaupun dia nak ke kedai harus duduk, harus menghidupkan akan waktu tersebut sampai terbitnya akan matahari. Yang ketiga yaitu ba'dal asar ila an taghribasy syams. Setelah asar, selepas waktu asar, hendaknya diisi dengan ibadah, dengan berzikir, dengan as-shalah ala nabi, dengan membaca akan Al-Quran sampai terbenamnya matahari. Ini pahalanya menjadikan para malaikat sibuk menulis akan pahala orang yang menghidupkan antara selepas asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat yaitu ma bainal maghribi wal isya, waktu antara maghrib dan isya. Ini sangat menyedihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala umatnya antara maghrib dan isya lupa dari ibadah. Sangat menyedihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala umatnya antara maghrib dan isya sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan bisnis. Zaman kita masih kecil itu antara maghrib dan isya tidak ada anak-anak atau budak-budak yang keluar. Orang tua pasti marah. Antara maghrib dan isya selalu diisi dengan qiraatul Quran. Kepala rumah tangga, ayah mengumpulkan akan anak-anaknya, istrinya untuk membaca akan Al-Quran, membaca akan wirdul haddad, rotibul haddad, rotibul atos, rotibul aidarus, yang mana karena mereka terbiasa dengan membaca rotib tadi, wirid tadi, sehingga apa? Mereka mengetahui akan waktu isya tanpa melihat akan jam dinding. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu dengan apa? Mengatur akan bacaan wirid tadi itu. Begitu selesai bacaan wirid, masuklah waktu isya. Pasti masuk waktu isya. Ini yang namanya orang tua yang bertanggung jawab, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang menginginkan akan kebahagiaan anak istrinya, yang menginginkan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Berkata Al-Imam Yusuf An-Nabhani, arti penafsiran daripada qu anfusakum ahlikum nara yaitu apa? Bi ihya'i ma bainal maghribi wal isya, yaitu dengan tidak membolehkan anak keluarga untuk keluar dari rumahnya untuk bekerja atau untuk ke rumah teman, tidak dibolehkan. Diisi, dipadati dengan berzikir. Ini cerminan bahwa dirinya
memang ingin menjadikan anaknya anak yang selamat, yang menjadikan yang ingin menjadikan istrinya istri yang selamat, yang menjadikan keluarga yang sakinah. Ini kita harus punya akan ikrar khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh, tidak perlu dengan ungkapan-ungkapan kita, dengan ucapan-ucapan kita. Tapi yang pasti yang dilihat oleh Allah adalah amalan kita. Ini ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Waktu antara maghrib dan isya waktu yang teramat mulia. Waktu yang teramat mulia. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya dengan mentasyrikan akan kesunahan sholat yang khusus antara maghrib dan isya yang disebut sholatul awabin. Apa al-awabin? Al-awabin itu adalah sifat mubalaghah dari awab. Dalam Al-Quran innahu awab ya. Nah, ini awab sifat mubalaghah dari aib, asalnya aba ya ubu, apa aba ya ubu, taba ya tubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali pada Allah diberi nama aib. Itu kalau betul-betul banyak kembali kepada Allah, selalu bertaubat kembali kepada Allah, begitu melakukan kesalahan cepat-cepat kembali kepada Allah, itu diberi istilah khusus awab. Jamaknya awabin, awabun, yaitu cara untuk si hamba kembali kepada Allah yaitu dengan diberi waktu yang teramat mulia, yang mana waktu tersebut begitu mulianya sampai Al-Imam Maimun bin Mihran berucap, laula ma bainal maghribi wal isya lama ahbabtul hayata fi hadhid dunya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan waktu antara maghrib dan isya, aku tidak obsesi untuk hidup di dunia. Aku tidak senang untuk hidup di dunia. Jika hari dan kehidupan ini tidak ada waktu antara maghrib dan isya, aku lebih senang untuk tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan ada waktu yang namanya antara maghrib dan isya, aku senang untuk hidup, aku obsesi untuk hidup, aku tertarik untuk hidup. Kenapa? Karena pada waktu antara maghrib dan isya ada sholat yang khusus untuk menunjukkan si hamba tadi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya sholatul awabin, yang tidak kalah dengan sholat at-tarawih di bulan Ramadan. Dalam hal ini banyak daripada manusia yang begitu bulan Ramadan berada pada hari-hari terakhirnya, malam-malam terakhirnya, ia menangis, susah, seraya mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak menciptakan, tidak mentasyrikan akan sholat 20 rakaat seperti bulan Ramadan. Orang tersebut lupa bahwasanya sepanjang tahun ada waktu yang pelaksanaan sholatnya sama dengan sholat tarawih di bulan Ramadan. Apa sholat tersebut? Sholat tersebut yaitu sholatul awabin. Sholatul awabin itu jumlahnya 20 rakaat. Paling sedikit menurut Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 4 rakaat. Menurut ulama yang lain paling sedikit 2 rakaat. Ini orang yang melakukan sholatul awabin ini dipastikan orang yang disaksikan oleh para malaikat bahwa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipastikan banyak daripada kita yang walaupun sudah berumur 70 tahun ini tidak pernah melakukan sholatul awabin. Maka tidak mengherankan jika
Al-Imam Al-Ghazali pun menyebutkan siapa orang yang dalam kehidupan ini tidak pernah melakukan sholatul awwabin berarti bukan hidup, belum hidup. Niatnya usolli sunnatal awwabin. Kalau 2 rakaat ya rakaatain. Jadi 2 rakaat salam. Kalau menurut versi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 4 rakaat usolli sunnatal awwabin 4 rakaatin, 1 salam. Ini anugerah yang teramat besar, lumbung pahala yang tidak ada tepinya. Ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipertemukan di Masjid Mubarak ini, sehingga kita menyadari akan di sana ada sumber pahala yang sangat besar. Mari kita mengamalkannya. Ingat, sebelum kita sakit stroke itu, Pak. Sebelum kita stroke ya, betul. Tidak boleh kita tertawa, kita harus menangis. 60 tahun tidak pernah sholatul awwabin, sibuk dengan dunia yang itu pun tidak menjadikan kita bisa terbang ke langit ke-7. Hanya itu saja yang namanya dunia yang kita dapati. Sementara anak-anak kita, keluarga kita, itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita tidak mengarahkan mereka pada asyariah? Bagaimana kita tidak mengarahkan mereka pada fadhail yang namanya sholatul awwabin ini? Tanggung jawab. Orang musuh-musuh kita kelak bukan musuh-musuh kita yang di luar, tapi di dalam rumah, yaitu anak istri kita. Manakala ada lahan pahala tapi kita tidak mengarahkannya, manakala ada sumber daripada keridhaan Allah, kita tidak menarik mereka, menuntun mereka untuk meraihnya. Justru kelak mereka inilah yang akan memintakan pertanggungjawab kepada kita. Ingat dalam hadis, dalam Al-Athar disebutkan bahwasanya inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladu. Orang pertama yang berusaha untuk menarik akan orang tua, akan kepala rumah tangga dari pintu surga untuk ditarik, diseret guna dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, guna diberdirikan di hadapan Mahmilub Agung Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan pertanggungjawabnya. Seraya mereka mengatakan, ya Rabbana khudh bihaqqina min hadza adh-dhalim. Wahai Allah, ambilkanlah hak kami dari orang zalim ini, yang tiada lain bapak mereka, ayah mereka, yang menurut ayah tersebut ia telah memberi makan, minum, menghabiskan umurnya untuk mencari dunia, untuk nafkah. Justru yang dinafkah ini adalah anak harimau. Apa artinya? Kita memelihara anak harimau. Ini karena kesalahan kita. Ini karena kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Ingat, anak-anak kita yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, ini kelak menjadi musuh utama yang menangiskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka mengatakan, khudh bihaqqina min hadzal zalim fa innahu lam yu'allimna, karena ia di dunia tidak mengajari kami untuk kami kenal akan hak-hakmu, tidak mengajari kami untuk kami kenal akan hak-hak nabimu Nabi Muhammad, sehingga kami jauh dari tuntunan syariat karena kesalahan orang tua kami, karena orang tua kami hanya sibuk dengan dunia. Sementara tanggung jawab dibuang pada tempat kotoran. Wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Dan lebih-lebih jika mereka mencari nafkah, justru mencari nafkah dari yang haram. Mencari nafkah dengan menipu, mencari nafkah dengan mempergunakan uang riba karena ingin supaya rumahnya indah, ingin dikatakan dirinya orang kaya,
akhirnya menipu sana, menipu sini, makan makanan riba dari bank, kemudian dimasukkan ke perut mulut daripada putrinya yang cantik, yang kecil, yang lucu, anaknya yang tidak berdosa. Ini kelak yang akan berbalik meminta pertanggungjawab sang ayah. Hati-hati. Tidak mudah kita berkeluarga, tidak mudah kita mencari istri, tidak mudah kita menjaga atau memelihara anak. Ingat, jika kita tidak mengikuti akan tuntunan syariat, justru mereka ini kelak yang akan menghancurkan kita. Mereka inilah yang akan menyeret para orang tua untuk dilempar ke neraka jahanam. Hati-hati. Kembali pada betapa besarnya fadilah daripada waktu antara maghrib dan isya, di mana ulama menyebutkan siapa orang yang selalu menjalankan akan sholatul awwabin walaupun hanya 2 rakaat saja, ini dipastikan tidak mati terkecuali mati husnul khotimah. Allahumma ja'alna min ahli husnul khotimah ba'da umrin thawil. Amin. Ini yang mana daripada keinginan asyari agar kita selalu melakukan akan sholatul awwabin, sehingga dibolehkan untuk ditasyrik niat dalam melakukan sholat al-awwabin, yaitu dengan mentasyriknya dengan sholat ba'diyatal maghrib. Jika ya sibuk ya, hendaknya tidak boleh meninggalkan akan sholatul awwabin dengan apa? Di saat melakukan sholat ba'diyatul maghrib, mentasyrik, menambah niat setelah niat sunat ba'diyatul maghrib dengan menambah wal awwabin. Jadi usolli sunnata ba'diyatul maghrib ma'al awwabin rakaataini lillahi ta'ala. Ini mari kita amalkan akan faedah yang teramat besar ini, dan dengan kita berikrar kepada Allah. Tidak perlu kita banyak omong dengan kawan, aku sholatul awwabin, aku sholat qiyamul lail. Hendaknya kita punya channel langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, khusus rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Usolli sunat ba'diyatul maghrib ma'a sunnatil awwabin rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Jika ingin mendapatkan pahala yang lebih besar itu tadi, jangan menyia-nyiakannya. Apa artinya? Waktu bulan Ramadan dia menginginkan akan adanya sholat 20 rakaat seperti sholatul tarawih. Selepas Ramadan disiapkan oleh Allah, tapi dia menyia-nyiakannya. Ini waktu antara maghrib dan isya. Dipastikan setiap orang yang mampu memaksimalkan akan keempat masa ini, dipastikan selain dia matinya husnul khotimah, juga pahalanya seperti yang kami sebutkan tadi itu, mengalahkan pahala daripada umat-umat terdahulu yang diberi umur 5.000 tahun, 6.000 tahun sekalipun. Yaitu sekali lagi 4 waktu tadi, yaitu ba'dal qoblal fajar, kedua ba'dal fajar ila antatul asyams, ketiga ba'dal asar ila antarubas syams, keempat ma bainal maghribi wal isya. Ini kata Imam Ghazali, lumbung pahala yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW selagi mereka masih dalam kehidupan sebelum meninggal dunia. Ini masa yang teramat mulia. Kemudian ada pula bulan-bulan yang merupakan lumbung pahala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua pada mengetahuinya. Ranking pertama yaitu bulan Ramadan, di mana Rasul SAW begitu bergembiranya akan tibanya bulan lumbung pahala untuk umatnya,
di akhir bulan Sya'ban beliau selalu bergembira memberitahu bisyarah kepada umatnya, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azim mubarak syahrun awwalu rahmah wa ausatu maghfirah wa akhiru itqum minan nar wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai umatku, bulan Ramadan berada di ambang pintu, bulan yang penuh berkah, bulan yang diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di pertengahannya diliput dengan maghfirah Allah Syahrul awwalur rahmah wa satu maghfirah, diliput oleh maghfirah, dan diakhiri dengan itqun minan nar, dibebaskan dirinya, anaknya, istrinya, keluarganya dari api neraka. Bagaimana tidak di bulan Ramadan ada suatu malam yang mana fadilah daripada malam tersebut, pahala daripada malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini bulan Ramadan. Dan daripada bulan-bulan yang penuh berkah yaitu bulan 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum, yang mana Allah telah menyebutkan dan telah menentukan akan keempat bulan tersebut jauh sejak Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan akan langit-langit dan bumi. Dalam firman Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan daripada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz dikala Allah menciptakan langit-langit dan bumi, ada 12 bulan. Yang mana dari ke-12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang teramat mulia, yang Allah memuliakan akan ke-4 bulan tersebut sebelum kalian manusia memuliakannya. Ke-4 bulan tersebut Nabi bersabda salatun mutawaliyat, 3 bulan ini yang 4 bulan ini yang 3-nya itu berurutan, berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wahidun fardun, dan satu itu sendirian, yaitu bulan Rajab yang berada di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ini bulan yang teramat mulia, begitu mulianya sehingga Allah memperingatkan, awas jangan sampai kalian mendolimi diri kalian begitu dipertemukannya kalian dengan ke-4 bulan tersebut dengan menyia-nyiakannya dan dengan mengatakan sibuk sehingga tidak meningkatkan akan amal as-sholihah yang merupakan tujuan utama kita dihidupkan di dunia ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, peringatan dari Allah, jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian pada ke-4 bulan tersebut. Lebih-lebih bulan Al-Muharram, bulan di mana kita berada ini. Begitu mulianya akan bulan Muharram sampai Allah Subhanahu wa taala menisbahkannya pada dirinya sehingga disebut Syahrullah. Ini gambaran akan betapa bulan Muharram itu padat dengan pahala yang teramat luas. Sama dengan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan atau menunjukkan pada hamba-hambanya akan makhluk-makhluk yang mulia, Allah menisbahkan, menyandarkannya pada dirinya. Lihat itu, Al-Ka'bah, Baitullah. Al-Ka'bah, rumahnya Allah. Al-Ka'bah itu dikenal dengan Baitullah, rumahnya Allah, disandarkan kepada Allah. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan betapa mulianya akan Al-Ka'bah. Begitu pula makhluk yang termulia, Nabi kita, alhamdulillah kita dijadikan umat daripada Nabi yang termulia, di mana Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pada hamba-hambanya terutama pada kita agar kita pintar-pintar mensyukuri nikmat dipilihnya kita menjadi umat Nabi Muhammad.
Nabi disebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu. Ya. Ini. Siapa Abdullah di situ? Abdullah di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk menunjukkan kepada kita yang mana kita selama ini tidak mensyukuri akan anugerah dipertemukannya dengan bulan Muharram. Selama ini kita tidak mensyukuri akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan betapa besarnya anugerah Allah manakala kita dipertemukan dengan bulan Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa saja daripada anjuran al-musyarri' untuk kita memperbanyak al-amal as-shalihah pada bulannya Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam hal ini banyak daripada hadis-hadis yang menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk melakukan akan ibadah puasa. Ibadah puasa. Ini bulan yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa selepas bulan Ramadan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bulan apakah yang paling tepat, yang paling afdal untuk aku mengisinya dengan berpuasa selepas bulan Ramadan?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kunta shaiman ba'da Ramadan fasumil Muharram. Fa innahu syahrullah wa fihi yaumun taba fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin." Jika kamu nak berpuasa pada suatu bulan selepas bulan Ramadan, yang paling afdal adalah berpuasa di bulan Muharram. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anjuran kesunahan untuk berpuasa di bulan Muharram bukan pada hari tertentu saja. Begitu besarnya fadilah berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak kurang daripada 30 hadis yang merintahkan kita untuk berpuasa. Bahkan dalam hal ini perintah untuk berpuasa di bulan Muharram, ada perintah untuk berpuasa di hari khusus, dan ada pula perintah untuk berpuasa di bulan Muharram pada seluruh bulan. Ada pun perintah untuk berpuasa di bulan Muharram pada hari khusus, yaitu berpuasa di hari Asyura. Di hari Asyura. Bagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW manakala ditanya apa faedahnya berpuasa di bulan di hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram, dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, fa innahu yukaffirus sanatal madiyah. Pahala daripada orang yang berpuasa di hari ke-10 daripada bulan Muharram, yaitu mampu melebur, menghapuskan akan dosa setahun yang lewat ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim pula menyebutkan, lau istaqbaltu mastadbartu min amri la sumtu tasu'a. Karena begitu besarnya fadilah akan berpuasa di bulan Muharram, beliau bersabda, kalau seandainya aku dipanjangkan umurku sampai tahun depan aku akan melakukan sholat puasa di hari ke-9 daripada bulan Muharram bersatu dengan hari ke-10 daripada hari Muharram daripada bulan Muharram yang namanya Asyura. Tapi Nabi Muhammad SAW pada tahun selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun karena Rasulullah SAW telah berucap, yang namanya as-sunnah itu bukan saja perbuatan Rasulullah SAW, tapi ucapan beliau pun, diamnya beliau pun. Manakala ada seorang melakukan perbuatan kemudian beliau diam, berarti itu adalah
hukum, dasaran hukum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak akan mendiamkan akan suatu kemungkaran yang dilakukan di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama melakukan akan puasa di bulan Ramadan, di bulan Asyura ini, ya, pada hari-hari tertentu, yaitu tanggal 9 Asyura dan tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram disebut Tasu'a. Nah, tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Ini gambaran daripada anjuran berpuasa di bulan Muharram untuk hari-hari tertentu. Adapun anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram secara umum, ini banyak sekali hadis-hadisnya. Justru dibolehkan dan dianjurkan kita untuk berpuasa jika perlu, jika bisa, jika mampu, sebulan penuh. Sebulan penuh. Apalagi bagi mereka-mereka yang kolesterol dan apalagi itu darah tinggi, ini obat. Obat. Dianjurkan untuk berpuasa pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bahkan jika tidak mampu, jangan meninggalkan akan berpuasa 3 hari berturut-turut, yaitu setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Jika sudah terlewatkan akan ini Tasu'a dan Asyura dan terlewatkan akan hari Kamis, Jumat, Sabtu lepas, masih banyak hari Kamis, Jumat, Sabtu yang siap untuk kita isi dengan berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi bi isnadin hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma thalathata ayyamin minal haram, ya, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haram, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haram, al khamis wal jumu'ah was sabat kutibat lahu ibadat sanatain. Kutibat lahu ibadat sanatain. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Muharram 3 hari berturut-turut, yaitu hari Kamis, Jumat dan Sabtu, diberi pahala sama dengan orang yang beribadah selama 2 tahun berturut-turut. Ini mari kita syukuri akan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sekarang dipercaya oleh Allah untuk menghirup udara kehidupan dengan dipertemukannya dengan bulan Muharram. Sementara banyak daripada mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapkan, tunjukkan, cerminkan akan rasa syukur kita kepada Allah dengan dipertemukannya dengan bulan Muharram. Lebih-lebih yang muda-muda ini dengan berpuasa setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Ini gambaran daripada bulan-bulan yang dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi lumbung pahala bagi umat Nabi Muhammad SAW selagi mereka masih hidup. Kemudian yang kedua, yaitu ada lumbung-lumbung pahala yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW sepeninggal mereka menghadap Allah, yaitu dengan adanya doa-doa yang dilakukan oleh anak-anaknya, keturunan-keturunannya, dzurriyyahnya yang dididik sejak selama mereka masih hidup, selama mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, mendidik akan anak-anaknya dengan mengajak ke majelis-majelis taklim, dengan mengajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Dipastikan anak-anaknya kelak akan mendoakannya. Ini gambaran orang tua yang ingin mendapatkan akan pahala selepas mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita arahkan anak-anak kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menyebutkan dalam hadis inna ummati ummatun marhumah. Inna ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha wa alaihim dzunubun kal jibal wa takhruju minha wala alaihim dzunubun bi barakati du'ail ahya lil amwat atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umatku ini sudah terkenal, termasyhur pada umat-umat terdahulu, pada kitab-kitab umat-umat terdahulu dengan sebutan khusus ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Termaktub dalam Al-Kutubus Samawiyah, umat Nabi Muhammad ummatun marhumah. Antara lain yaitu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, daripada tanda-tanda umat Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah, yaitu banyak daripada mereka tadkhulu quburaha wa alaihim dzunubun kal jibal. Ketika mereka meninggal dunia, mereka justru membawa dosa-dosa yang banyak, besar seperti gunung. Tapi ketika mereka dibangkitkan yaumul qiyamah, sama sekali tidak ada dosa-dosa. Kenapa? Itu bisa terjadi semuanya bibarakati du'ail al-ahya lil amwat. Bibarakat, berkat doanya mereka yang hidup daripada anak-anak, cucu-cucu, dzurriyyah yang selalu mendoakan pada mereka yang meninggal. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya lumbung-lumbung semacam ini walaupun zahirnya si ayah sudah meninggal, walaupun zahirnya kakek sudah berkalang tanah, tapi mereka ini hakikatnya tetap hidup. Tidak sama dengan orang-orang lainnya yang mati. Kenapa? Karena orang yang namanya mati yaitu jika putus akan amalnya, tidak ada lagi pahala yang dikirim ke langit. Itu namanya orang mati. Tapi orang tua yang mendidik anaknya, yang mengarahkan anaknya, menjalankan amanat terhadap kewajiban-kewajiban yang namanya anak, istri, sehingga manakala ia meninggal, anaknya mendoakannya. Untuk siapa? Untuk si ayah. Mendoakannya untuk siapa? Untuk si kakek. Mendoakannya untuk siapa? Untuk si ibu. Ini ayah, ibu, kakek tidak mati. Bukan kita yang mengatakan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalath." Jika mati seseorang, putus amalnya, mati itu. Karena mati, walaupun dia kaya, ya tidak akan membawa hartanya. Walaupun dia memiliki kedai yang besar, tidak dibawa mati. Kuncinya pun tidak dibawa ke kubur. Ini putus, mati beneran. Terkecuali 3 hal. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain itu ada lainnya, ya. Cuma dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, yang mengalir. Beli tanah diwakafkan untuk masjid. Setiap orang melakukan sholat di masjid tadi, dia dapat pahalanya. Ini investasi akhirat yang banyak daripada orang-orang yang kaya, yang diberi oleh Allah harta, tidak mendapatkan hidayah sehingga mati tanpa mampu untuk menjadi mereka-mereka yang memiliki sedekah jariyah. Ini yang akan ditangisinya ila yaumil qiyamah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan waktu hidup, kemudian oleh murid-muridnya diajarkan pada murid-muridnya, oleh murid-muridnya diajarkan pada murid-muridnya. Seterusnya, walaupun dia si ustadz tadi sudah 100 tahun terkubur, tetap pahalanya dialamatkan ke kuburnya.
Ini yang namanya orang kaya beneran. Ini bisnis akhirat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya harta yang dibawa mati. Ini kekayaannya dibawa mati. Yang mestinya setiap muslim yang berakal memilih untuk membawa kekayaannya ilal akhirah. Membeli tanah diwakafkan untuk kuburan kaum muslimin. Ini pahala yang teramat besar. Lebih-lebih di akhir zaman, berkata Al-Habib Saleh Al-Attas, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas mengatakan tidak ada lumbung pahala dari hasil wakaf lebih daripada lumbung pahala mewakafkan tanah untuk penguburan kaum muslimin. Dalam mewakafkan tanah untuk penguburan kaum muslimin itu menghasilkan akan berbagai macam pahala. Puluhan hadis yang fadilahnya bermacam-macam, semuanya masuk dalam mewakafkan tanah untuk penguburan kaum muslimin. Masuk dalamnya akan sabda Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang mana penafsirannya pada umumnya, siapa orang yang menutupi akan aib seseorang, ditutup oleh Allah aibnya nanti di dunia maupun di akhirat. Tapi menurut ahli tasawuf, orang yang menutup akan aibnya seseorang itu justru dimaksud adalah apa? Atau termasuk dalam hal ini membeli tanah diwakafkan untuk menutupi akan jasad daripada si muslim. Bagaimana tidak? Kalau muslim tadi tidak memiliki akan kuburan, pasti akan terbuka auratnya, akan bau. Ini aib, menjatuhkan akan harga diri daripada keluarganya, daripada anaknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu menjadi mulia. Walaqad karramna bani Adam. Jadi memuliakan akan manusia ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memilih manusia ini makhluk yang terindah, tercantik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa kita berusahanya? Kenapa kita buka akan auratnya dengan kita membiarkan dia mati tanpa terkubur? Apalagi di Indon, di ibu kota Indon, di Jakarta itu, karena penduduk warga Jakarta itu 20 juta. Itu 20 juta di waktu malam, tapi di waktu pagi 27. Kenapa? Karena yang dari luar Jakarta itu bekerja di Jakarta. Tambah 7 juta, jadi 27 juta. Sehingga tidak ada lahan untuk penguburan. Ini untuk 30 tahun ke depan ada pembicaraan, perkiraan mungkin warga Jakarta jika mati dibakar. Kenapa? Karena tidak ada betapa besarnya pahala orang yang diberi hidayah oleh Allah, kaya kemudian membeli tanah kemudian diwakafkan untuk penguburan kaum muslimin. Ini yang harus kita cari, yang harus kita tuntut selagi kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan as-sihah wal afiyah. Ini walaupun orang tua sudah meninggal, tapi dengan adanya amal jariah tadi, dengan adanya ilmu yang dimanfaatkan, dengan adanya anak yang soleh, ini hakikatnya tidak mati, tidak mati. Makanya dalam Sunan Abi Dawud Rasulullah SAW bersabda, waktu ada seorang pemuda dari kabilah Al-Aslam yang mengatakan, ya Rasulullah, aku merasa di saat orang tuaku masih hidup aku kurang menjalankan akan birrul walidain. Aku merasa sedih ya Rasulullah. Aku nak bertanya kepada Rasulullah, adakah lahan amalan yang
jika aku melakukannya, walaupun kedua orang tua aku sudah meninggal, aku tetap dan tetap digolongkan pada golongan ahlu birril walidain. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ada, masih luas wahai anak yang ingin menjadi anak yang soleh. Apa? Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru alaihima wa infadhu ahdihima wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Luas lahan untuk engkau tetap dimasukkan di golongan kelak yaumul qiyamah pada golongan al-aulad al-barun di abaihim wal ummahatihim, yang mana zaman sekarang banyak daripada anak-anak yang jauh dari birrul walidain. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengawalinya. Terus terang kita yang tua-tua ini tidak birrul walidain, hanya di mulut saja birrul walidain, atau setelah orang tua meninggal dia membusungkan dadanya, aku dulu birrul walidain, padahal apa, di saat hidupnya dia menyakitkan hati orang tua. Ini apa yang dilakukan oleh orang tua akan menurun pada anak keturunan. Nabi sudah mengingatkan, ini janji Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihapus dengan ucapan pengakuan saja. Masing-masing mengetahui pada dirinya, dulu aku tidak birrul walidain. Itu setiap diucapkan akan masalah birrul walidain, selalu dia menarik nafas, berarti dahulunya dia orang yang jauh dari birrul walidain, dia anak yang durhaka. Maka punya anak 7 anak semuanya durhaka padanya, waliyadzubillah. Ini birrul walidain, lahan yang teramat luas. Begitu luasnya Nabi Muhammad SAW memberikan akan jalur agar kita tetap digolongkan pada golongan birrul walidain walaupun orang tua sudah meninggal, yaitu ad-du'a'u lahuma, dengan banyak-banyak mendoakan akan kedua orang tua yang telah meninggal. Wal istighfaru alaihima, dan banyak-banyak membaca istighfar untuk keduanya. Dan ketiga, wa infadhu ahdihima, menjalankan, meneruskan akan kebaikan-kebaikan yang telah dirintis oleh orang tua. Dalam kaitannya dengan pembicaraan kita tadi antara waktu yang teramat mulia, waktu antara maghrib dan isya, yaitu jika orang tuanya antara maghrib dan isya itu mengumpulkan anak keluarga untuk mengaji Al-Quran, teruskan, teruskan, tutup itu television ini. Jika kita melakukan demikian, maka kita digolongkan pada golongan ahlu birril walidain. Allah tidak tidur, Allah pasti akan mengarahkan kita pada jalur birril walidain. Yang keempat yaitu memperkuat akan silaturahim, yang mana silaturahim ini dulu orang pertama yang melakukannya orang tua kita. Jika kita melakukan akan amalan-amalan tadi, kita digolongkan, dikumpulkan bersama golongan mereka-mereka yang birrul walidain. Karena begitu besarnya akan lumbung pahala selepas meninggalnya orang tua, maka as-salafus soleh, banyak daripada pendahulu-pendahulu kita itu walaupun kedainya jauh dari kuburan, dia mencari akan jalan yang dekat dengan kuburan untuk apa? Untuk mendoakan akan mereka-mereka yang di kuburan, daripada orang tuanya, daripada keluarganya. Sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mendoakan ahli kubur. Dipastikan jika kita mendoakan ahli kubur, kemudian kita mati, walaupun tidak punya anak, tidak punya keturunan, digerakkan hati-hati manusia, al-ikhwan muslimun, untuk begitu melihat akan pekuburan, mendoakan ahli kubur. Ini yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jika seorang memasuki akan kuburan untuk mendoakan ahli kubur, paling tidak membaca akan Al-Quran, kalau tidak mampu ya membaca akan surat Qul huwallahu ahad 11 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq serta Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali.
11 kali kul huwallahu ahad ya. Sekali masing-masing sekali dari kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas untuk seluruh ahli kubur. Kalau tidak kalau sibuk ya jangan lupa untuk membaca kul huwallahu ahad 3 kali dan masing-masing kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Kalau masih saya sibuk dengan bisnisnya, jangan lupa untuk mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau masih terlalu sibuk dengan dunianya, jangan lupa untuk menyebutkan pada mereka ahli kubur Allahumma ighfir lahum. Dipastikan jika kita mati ya, pasti Allah menggerakkan orang yang berjalan di tepi kuburan untuk mendoakan kita. Ini yang harus kita manfaatkan, akan lumbung-lumbung pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada mereka-mereka yang mendapatkan hidayat, yang mendapatkan akan inayah, yang mendapatkan akan riayah, sehingga kita dimampukan untuk mempergunakan, memaksimalkan akan setiap sekecil apapun daripada masa kehidupan kita dengan mengisinya bil amal as-shalihah, mengisinya bil taat, mengisinya bil adhkar an-nabawiyah, mengisinya bi tilawati kalamillah rabbil bariyah, sehingga menjadikan kita daripada mereka-mereka yang berhasil minal faizin fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita digolongkan pada golongan yang dibanggakan oleh Allah, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Begitu diberi tausiah, diberi peringatan, diberi nasihat, justru dengan membuka hatinya untuk menerimanya, untuk mensyukurinya, sehingga digolongkan pada golongan mereka-mereka yang kelak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai umatnya di hadapan para al-anbiya, dibanggakan di hadapan para al-umam, dibanggakan pada para al-rusul, daripada rasul-rasul, daripada umat-umat terdahulu, sehingga menjadikan kita daripada mereka-mereka afdalul umam, sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya sami'a du'a ya mujibad da'awat, inna nas'aluka an tubarik lana fi awqatina wa an tubarik lana fi a'marina wa an tubarik lana fi a'malina wa an tubarik lana fi ibadatina wa an tubarik lana fi hayatina wa an tufid barakati hadhil ibadat alaina wa ala agwalina wa ala af'alina wa ala a'malina wa ala ta'atina wa ala hayat wa ala syunina kulliha wa afid barakati dzalika ala auladina wa ala banatina wa ala zaujatina wa ala dzurriyyatina wa ala ikhwana muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi haqqi Nabi Muhammad sayyidis sadat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.